sukacita, dalam dialah sukacita. Bruder, suster, ibu bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan, mengenang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun liturgi B dengan tema Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lukas bab 24 ayat 30. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita mengenangkan kebangkitan Tuhan Yesus dari dunia orang mati. Mari kita rayakan dengan penuh syukur, gembira, dan meriah. Bukan hanya mengenangkan, namun kita harus turut bangkit bersama putra sulung. Kebangkitan yakni Tuhan Yesus sendiri. Pembaptisan yang telah kita terima menjadikan kita semua turut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus Tuhan. Kehadiran Bapak, Ibu, dan anak-anak serta orang muda dalam satu keluarga adalah bentuk konkret keluarga yang disemangati kebangkitan Kristus Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang sore ini mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh syukur. Haleluya, 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 puji Tuhan. Umat Allah yang terkasih, demi kelancaran, ketertiban, dan kekusukan, berikut akan kami sampaikan beberapa informasi dalam mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dimohon tidak mengaktifkan atau menggunakan perangkat handphone dan dihimbau mengaktifkan mode silent serta dapat menjaga ketenangan dan kekusukan selama berlangsungnya misa. Yang kedua, tidak diperkenankan mengambil dokumentasi dalam bentuk foto atau video selama berlangsungnya misa. Pengambilan dokumentasi hanya diizinkan bagi petugas yang telah ditunjuk. Yang ketiga, lilin umat akan dinyalakan dengan bantuan putra-putri altar yang akan membagikan api dari lilin Paskah. Selama lilin menyala, dimohon untuk menjaga agar tetesan lilin tidak jatuh ke lantai atau ke bangku gereja. Perayaan Ekaristi
sore hari ini akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari Band TTS, tata laksana dari Panitia Paskah. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Paskah Kebangkitan Tuhan ini. Dengan berdiri, umat dimohon menghadap ke pintu gereja. Ditinggikan. Angkat tinggi lagi. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Bagikan lilinnya, dibagikan. Lilin dibagi. Yang jauh sana. Kristus cahaya dunia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan selamat Paskah. Saya bukan Romo Yosef seperti diumumkan tadi. Nama saya Romo Christianus Hendrik. Romo Yosef tidak ikut. Saya fotokopinya. Kami itu bersama-sama sejak SD kelas 4 di Saperius 3 ini. Sampai sekarang jadi Romo bersama-sama juga. Tapi kami berbeda. Seperti Beauty and the Beast, Romo Yosef itu beauty-nya, saya the beast-nya. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita, bersemangat. Karena apa? Kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Dan harusnya memang itu menjadi nyata di dalam hidup dan perilaku kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kebangkitan. Maka di dalam perayaan sukacita ini mari kita mohon rahmat dan belas kasih Tuhan. Pertama-tama atas kelemahan dan kelalaian dosa-dosa kita yang membuat kita tidak pantas, yang menghalangi rahmat kebangkitan itu memancar di dalam diri kita. Kita mohon ampun dan belas kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Christe eleison. Christe eleison. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kita nyanyikan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dia, kami mengulurkan diri, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia.
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Lilin bisa dimatikan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa
percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara,
kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Pascali laudes, imulen Christiani. Agnus redemis offes Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores. Mores vita duello confisere mirando, duc vitae mortuus regnat vitus. Dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christe viventis, et gloriam fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes. Surrexis Christus spes meam, precedens suos in Galileam. Scimus Christum surrexis a mortuis vere, tu nobis victor ec miserere. Paskah kita, yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya.
Inilah kisah penampakan Yesus di Emmaus menurut Santo Lukas. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sungguh hari ini adalah hari yang sulit. Kematian guru kita, Yesus, membuat hatiku hancur. Ya, benar. Semua yang terjadi begitu cepat. Dan sekarang kita pulang tanpa harapan. Apa yang sedang kalian bicarakan, saudara-saudara? Bukankah kau satu-satunya yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem dalam beberapa hari ini? Ya, benar. Tidakkah engkau tahu tentang Yesus dari Nazaret? Seorang nabi yang kuat dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan seluruh rakyat. Sungguh, apakah hal ini yang membuat hati kalian begitu muram? Lalu Kleopas dan murid lainnya menceritakan kisah Yesus, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa Israel. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Begitulah saudaraku ceritanya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Setelah 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Mereka bercerita bahwa malaikat-malaikat menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, dan memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Alangkah bodohnya hatimu, dan seberapa lambat untuk percaya akan semua yang dikatakan oleh para nabi. Mengapa kau begitu keras hati? Bukankah Mesias harus menderita sebelum memasuki kemuliaannya? Kami sudah sampai, saudaraku. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Karena matahari mulai terbenam, maka masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ingatlah aku dalam perjamuan ini, seperti yang telah aku katakan kepadamu sebelumnya. Seketika itu juga,
terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tuhan, itu tadi Tuhan Yesus. Iya, itu Tuhan. Dia benar-benar telah hidup. Saudaraku, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci? Ya, benar sekali katamu. Hatiku pun penuh sukacita selama perjalanan tadi. Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan, ampuni kami karena tidak mengenali Engkau. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati murid lain dan menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika Ia membagi-bagi roti. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah tadi Injil versi OMK San Frades. Pernah ada seorang bapak muda, seorang suami, juga seorang menantu, dia pengusaha yang sukses. Suatu ketika dia mendapat mandat dari keluarganya untuk mengantar ibu mertuanya ziarah ke Yerusalem, ke Tanah Suci. Nah kebetulan ibu mertuanya ini sudah tua, sakit-sakitan, cerewet pula, banyak omong. Wah ini sudah beban berat bagi menantunya ya, tapi karena dia dapat mandat, karena si ibu mertuanya ini kebetulan punya nazar. Waktu dia masih muda, dia pernah berjanji meminta sesuatu dan akan berjanji kepada Tuhan akan berziarah ke Yerusalem, ke Tanah Suci kalau terkabul. Dan lama dia nggak bisa mewujudkannya sampai akhirnya tua, baru itu dia memaksakan diri harus ke Tanah Suci, membayar nazarnya. Jadi ya sudah, akhirnya si menantu ini tadi taat atas mandat dari keluarga, lalu mengantarkan ibu mertuanya ke Tanah Suci untuk berziarah. Sampai di Tanah Suci, hampir seluruh perjalanan diselesaikan. Ibu mertua ini karena sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya ya sukses mati di Yerusalem. Ada rasa senang, mertuanya sudah meninggal, tapi juga bingung, repot, gimana ya mau mengurusnya karena di Yerusalem ini jauh dari Palembang. Jadi dia didekati oleh funeral home, orang-orang yang mengurus jenazah, yang mengurus orang yang meninggal. Lalu dijelaskan, Bapak begini, kalau jenazah ibu mertuamu ini mau dikirim balik ke Palembang, biayanya $5.000. Itu sekitar 60-70 juta kalau dikirim pulang. Tapi kalau mau dikuburkan di sini dengan upacara pemakaman sederhana, cukup hanya $500. Sekitar 6 atau 7 juta.
Lalu silakan dipertimbangkan, nanti kami menunggu jawabannya. Ini harus segera dilaksanakan hari ini juga. Lalu si menantu ini berpikir keras gimana, akhirnya dia katakan kepada orang-orang yang menanyakan dari funeral home, dia bilang, saya kirim balik aja. Wah Pak, itu kan mahal itu, $5.000 itu. Kenapa kok nggak dikuburkan di sini aja, di tanah suci, kan murah dan cepat. Enggak, pokoknya bagaimanapun saya mau ibu mertua saya dikirim balik. Jadi mereka heran dan tanya, kenapa sih kok nggak mau ambil yang murah? Alasannya apa? Begini, dia bilang, dulu saya pernah dengar sekitar 2000 tahun yang lalu ada orang yang mati juga di sini, lalu dikuburkan di Yerusalem. Pada hari ketiga dia bangkit. Wah, saya nggak mau ambil resiko dengan ibu mertua saya. Mending dia udah matilah kirim balik, mahal nggak apa-apa. Pesannya hati-hati jadi ibu mertua. Hari ini kita mengalami kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda membaca seluruh perjanjian baru, kisah Injil, terutama kisah kebangkitan Yesus, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ditanya sebagai orang Katolik, siapa sih saksi pertama akan kebangkitan Kristus? Siapa saksi-saksi pertama kebangkitan Kristus? Ada yang bisa jawab? Siapa? Para wanita? Para wanita siapa mereka? Maria Magdalena, Maria Ibu Kleopas, Maria Ibu Yesus, dan yang lain. Apakah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus? Enggak. Lalu siapa yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Siapa? Siapa? Para murid. Para murid. Apalagi mereka dapat kabar dari wanita-wanita ya. Wanita-wanita kan tukang gosip, jadi paling cepat berita itu menyebar. Para rasul dapat dari wanita malah, yang bilang kuburnya sudah kosong, kami tidak menemukan tubuhnya. Kami sudah melayat duluan, nggak ketemu, nggak ada. Jadi itu post resurrection, sesudah kebangkitan. Kami sudah melayat dan tidak melihat. Jadi artinya mereka tidak melihat kebangkitan itu. Melayat itu kan, apa artinya sih melayat? Melayat itu singkatan, melihat mayat. Nah mereka tidak melihat, nggak ada. Begitu mereka datang, kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Nggak ada satupun wanita atau para rasul yang melihat Yesus kruget-kruget bangkit itu langsung dilipetin semua kainnya, enggak ada. Tidak ada. Nah lalu bukti kebangkitan apa kalau ditanya orang? Kamu ini orang Katolik, kamu percayakan kebangkitan? Iya. Dari mana kamu percaya? Orang enggak ada yang melihat kok. Para murid sampai hari ini, Injil hari ini yang tadi dibawakan dengan baik. Apakah mereka percaya waktu itu Yesus bangkit? Enggak bisa dikatakan percaya. Kenal aja Yesus enggak. Sampai Yesus duduk bersama mereka memecah belah roti baru dikatakan apa? Terbuka mata mereka. Jadi selama itu ada yang menutupi wajah mereka. Tidak mengenali Yesus. Entah karena Yesus masuk sudah dalam dimensi yang lain sehingga Yesus yang sama itu tidak dikenali lagi. Yang jelas mereka tidak melihat kebangkitan itu. Para ahli mengatakan bukti dari kebangkitan bisa dikatakan pertama kubur kosong. Kubur kosong artinya yang mati sudah tidak ada di situ, ya toh. Bagaimana mereka menemukan kubur itu kosong? Pertama-tama yang terjadi batunya terbuka dulu. Ini agak spesial kisah ini karena biasanya di sana orang meninggal dimasukkan begitu saja di dalam gua-gua, ada beberapa tempat untuk membaringkan mayat jenazah.
tetapi biasanya tidak ditutup. Hanya dalam kasus Yesus, karena ada isu yang dihembuskan, mereka bilang, nanti hati-hati, ini murid-muridnya, pengikutnya yang orang yang bernama Yesus ini pernah ngomong nanti dia akan bangkit pada hari ketiga. Ini berita bohong. Jangan-jangan nanti mereka mau mencuri jenazahnya. Jadi mereka lapor ke Pilatus, menghasut Pilatus, dan dikirimlah tentara-tentara untuk menjaga kubur Yesus khusus. Bahkan dikatakan batunya disegel. Nggak tahu gimana nyegelnya, batu sebesar itu zaman dulu disegel. Pakai apa? Yang jelas itu dimaterai. Jadi siapa yang merusak itu terkena kasus negara. Tapi nyatanya bahkan para perwira, para penjaga itu kan ini orang-orang dari militer, orang-orang yang terlatih. Pun mereka tidak melihat. Mereka hanya mengalami gempa, goncangan yang sangat dahsyat, ada sinar yang begitu terang. Setelah itu mereka nggak tahu apa-apa. Semua dikatakan seperti orang mati. Jadi batu yang digulingkan ini menjadi salah satu tanda bahwa kubur Yesus kosong dan dia sudah bangkit. Batu itu digulingkan, dibuka. Siapa yang menggulingkan batu? Para wanita? Kalau kecerit-cerit wanita guling ke batu sebesar itu, mana kuatnya? Para rasul? Bukan. Siapa yang menggulingkan batu itu, yang besar itu, yang disegel itu? Siapa? Yesus sendiri. Dia menyuruh segala kekuatan surga untuk menggulingkan batu itu, tak ada satu manusia pun yang sanggup menghentikannya. Jadi ada kekuatan kebangkitan dari dalam kubur, membuka batu itu, menggulingkan batu itu. Sehingga para wanita bisa masuk dengan mudah dan melihat kubur kosong. Saudara-saudari yang terkasih, kalau telur ayam itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, yang terjadi apa? Akan lahir kehidupan baru. Ya toh? Telur itu menetas. Karena anak ayam, bayi itu kekuatannya yang membuka dari dalam, memecah cangkangnya. Tapi kalau telur itu dipecahkan dari kekuatan dari luar, Anda melihat anak ayam sudah mulai membolongi kulitnya itu, lalu dibantu supaya cepat keluar, apa yang terjadi? Kematian. Anak ayam itu akan keluar mungkin tapi cacat, kakinya mungkin bengkok, kepalanya nggak bisa fokus, goyang-goyang terus, pokoknya pasti cacat karena belum waktunya. Kalau telur dipaksa pecah dari luar, melahirkan kematian. Tapi kalau kekuatan itu dari dalam telur itu sendiri, melahirkan kehidupan baru. Sama dengan kebangkitan, ketika kekuatan kebangkitan itu dari dalam, itu tak terbendung. Tapi kalau dari luar, suatu saat akan hancur. Ingat dalam masa-masa Paskah ini juga, kisah-kisah para rasul mengisahkan itu, kebingungan banyak orang di Yerusalem tentang peristiwa ini, menimbulkan hampir huru hara, karena kelompok ini ternyata beda. Guru besar Gamaliel bahkan sampai mengingatkan, hati-hati, jangan sembarangan dengan kelompok baru ini. Kalau itu dari Tuhan, dia bilang, kamu nggak ada yang bisa menghentikannya. Tapi kalau ini dari manusia, percayalah. Seperti gerombolan-gerombolan sebelumnya, Teudas, Yudas, Iskariot, para pemberontak itu, mereka akan musnah sendiri. Jadi orang-orang Israel waktu itu juga disadarkan oleh itu. Jadi ternyata ada kekuatan dari dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda masih melihat, merasakan ada batu yang menghalangi untuk mengenali Tuhan yang bangkit itu yang harus kita gulingkan, yang harus kita buka pada masa ini. Bagaimana cara membukanya? Harus dari dalam. Nggak bisa dari orang lain, nggak bisa dari teman, dari keluarga, dari siapapun. Batu itu harus digulingkan dari dalam diri kita sendiri, atas kemauan sendiri, keyakinan sendiri, baru akan melahirkan hidup yang baru. Sama. Mengubah diri sendiri
mengalami kebangkitan itu berdasarkan apa? Kesaksian para rasul. Orang-orang di Yerusalem sampai di seluruh dunia memang tidak ada yang melihat, menyaksikan kebangkitan. Lalu gimana mereka bisa percaya sampai lebih dari separuh umat di dunia ini percaya kepada pewartaan akan kebangkitan, kisah kebangkitan? Karena mereka melihat perubahan drastis dari para rasul. Dari mereka yang mengakui, yang ikut makan dan minum bersama dia mulai dari baptisan Yohanes sampai kebangkitannya. Mereka saksi-saksinya. Orang melihat, orang ini apa sih yang membuat mereka sekuat itu? Pada waktu Yesus disalibkan kocar-kacir semua mereka. Tapi kalau sekarang berbalik, kembali ke Yerusalem dan pergi ke seluruh dunia, berubah hidupnya, menjadi saksi-saksi yang tangguh, bahkan sampai berani mati melebihi kematian Yesus. Ada yang disalib terbalik, ada yang dibakar, ada yang digergaji, demi dia yang bangkit ini. Jadi perubahan itu yang menguatkan, meneguhkan, yang mengubah dunia. Yang dari sebelumnya malas, akhirnya menjadi rajin ke gereja, itu kebangkitan. Ada OMK yang berangkat ke gereja, dipaksa oleh orang tuanya, karena nggak pernah berangkat, Paskah juga nggak pernah, woi kau nih Katolik apa? Minimal setahun sekali ke gereja, kau berangkatlah ke gereja. Akhirnya pergi dia, Paskah. Baru 10 menit sudah pulang, ibunya heran, loh kok sudah balik, ini kan gereja baru mulai ini. Iya mak, tadi aku tuh ke gereja sudah, baru nak misa mulai, ada pengumuman katanya yang bawa HP dimatiin. Takutlah aku bawa HP kayak dimatiin, balik aku. Nah, itu alasan baik, malas itu yang Palembang. Jadi perubahan itu harus ada dari dalam diri kita. Kalau kamu orang Katolik tidak ada bedanya dengan mereka yang di luar sana, mana orang akan percaya akan kebangkitan? Kita yang harus memberi kesaksian dulu, hei, walaupun kami tidak melihat, lihatlah kami berubah karena kebangkitan itu. Kami berbeda. Kami menunjukkan bahwa hidup kami ini sudah diubah oleh Dia yang bangkit. Itu baru memberi kesaksian yang kuat. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan, berkat kebangkitannya, agar kita pun diubah. Pertama-tama dari dalam diri kita sendiri dulu, dan kita berdoa agar roh kebangkitan ini juga pelan-pelan mengubah dan membaharui dunia. Saudara-saudari yang terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan karena Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, pada sore hari ini, marilah kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji untuk mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka marilah kita berdiri, lilin mohon dinyalakan dan dibagikan lagi. Kita bersama akan membaharui janji baptis kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mungkin lilinnya diturunkan. Para pelayan altar maju saja mendekat supaya cepat. Langsung cepat dibagikan, ada yang langsung ke belakang supaya
lebih cepat disebarkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan lilin bernyala di tangan yang menjadi simbol kita memegang lilin Paskah Kristus yang bangkit, dengan kepercayaan teguh mohon dijawab dengan suara lantang. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan penyebab dan pangkal segala dosa? Saudara-saudari yang terkasih, percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari sekalian akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Terima kasih. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ini kita semua akan menerima pemercikan dengan air suci yang melambangkan, mengingatkan kita akan air baptis yang kita terima. Syukur kepadamu Tuhan, sumber
rapi mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis mulia pada rahmat dan iman. Saudara-saudari sekalian, Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita bersama. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir, Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun, adil dan makmur merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat mengorbankan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Marilah kita hening sejenak untuk wujud-wujud kita secara pribadi. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman,
harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari kita saling mengucapkan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus. Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah bangkit mengalahkan maut dan dosa demi keselamatan dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dan darah Kristus menemani kita sampai ke hidup yang kekal.
akan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Jesus' name. His love is burning in our hearts like living flame. For through His loving Son, the Father make us one. Come take the bread, come drink the wine,
see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. For He will feed us with His presence, His bread and wine will do us good. Our neighbors hunger, He will satisfy. For He is life and peace and rest and drink and food. He joined us here. He breaks the bread. The Lord who puts the cup is risen from the dead. The one we love the most is now our gracious host. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah bagi anak-anak sekolah minggu usia pra-TK sampai dengan komuni pertama. Pada hari Minggu, tanggal 7 April pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang di ruang Angela Merinci. Adik-adik diminta untuk mendaftarkan diri kepada pengurus lingkungan masing-masing. PIC ECI. Pesta Paskah Devosa Kerahiman Ilahi dan komunitas orang tua diberkati pada hari Minggu tanggal 7 April mulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki. 2. Penerimaan dana. Hari Jumat tanggal 20 kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikian pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat sore. Tambahan pengumuman dari saya sendiri mewakili pastor paroki dan para pastor di paroki San Frades ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda sekalian, terutama KOR dan timnya, tim kreatif, para pelayan altar, mesdinar, prodiakon, bruder, dan semua orang yang dengan caranya sendiri terlibat aktif di dalam memeriahkan, membawa suasana sukacita dalam perayaan Paskah ini. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian dengan
rahmat kebangkitannya bagi hidup Anda sekeluarga. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara-saudari hidup yang abadi dan sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing, dikuatkan dan dipelihara di dalam rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Perayaan meriah Paskah kita sudah selesai, pulanglah dan hiduplah dalam semangat kebangkitan Tuhan. Amin. Setelah misa diundang untuk ikut bersama-sama pesta Paskah di aula. Terima kasih.
Tan, bisa bawain enggak?